Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Agama Islam dan Pancasila, Prodi Studi Islam Interdisipliner Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan observasi dengan tema anti korupsi yang ada di Pondok Pesantren Ora Aji Kalasan Sleman. Perlu kalian ketahui, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan berupa uang, waktu, dan lain-lain yang bisa terjadi di perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Oke, langsung saja. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, dengan Mas siapa? Fahmi. Mas Fahmi. Sebelum melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, Mas perkenalkan dulu. Saya Hansa dan teman saya Atani, Faiz, dan Nadif. Oke, untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Mbak Atani. Monggo Mbak Atani. Baik Mas Fahmi, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam lagi ya, bolehlah kita kenalan lebih jauh dulu. Boleh. Asal dari mana? Sudah berapa lama juga di pondok pesantren ini? Oke, terima kasih teman-teman semua hadirnya. Nama Muhammad Fahmi. Kalau asal sih dari Pemalang. Oh, Pemalang. Saya dari Tegal, Pak. Tegal. Mas. Tegalnya mana? Kita satu residenan. Tegalnya kota. Oh, Tegal. Oh iya, daerah Margadana. Margadana. Ngapak berarti ya. Lalu maksudnya apa? Saya dari Pati. Saya dari Banyuwangi, Banyuwangi. Kalau saya dari Pekalongan. Oh, kalau Pekalongan. Iya, Pekalongan. Ya, Karasidenan. Iya. Kalau Bapak juga kebetulan Pekalongan. Oh, Pekalongan. Wirobiso. Wirobiso. Paham? Ngertos. Oke. Alhamdulillah kalau di sini sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun masuk sini, sebelumnya di Banten, juga di Tegal dulu sempat mondok sebelum di Banten, akhirnya di Banten, terus 2019 ke sini sampai saat ini alhamdulillah. Dan menjabat sebagai manajemen di sini sekaligus wakil lurah. Kalau lurahnya ada, cuman sedang sakit kebetulan baru semalam. Kita doakan semoga diberi semangat. Seperti itu. Ya, tanpa berlama-lama lagi ya Mas. Mohon maaf kita mengganggu waktunya. Di sini tujuan kita ke sini, kita ingin mengenal lebih jauh tentang tema kita. Tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Hansa, anti korupsi ya. Jadi bagaimana sih, apakah di Pondok Pesantren Ora Aji ini pengelolaan keuangannya sudah tertata dengan baik? Alhamdulillah ya, juga baik, termasuk baik pengelolaannya. Kalau dari manajemen sini untuk Pondok Pesantren Ora Aji itu ada tiga prinsip, yakni sebetulnya pembagian pengelolaan, yakni adalah pengelolaan uang untuk satu pembagiannya, yakni untuk kesehatan, berbagai macam lah pembagiannya, seperti untuk konsumsi, untuk dana sosial dan lain sebagainya. Yang kedua ada juga untuk prioritas kita untuk ya yang tidak bisa diprioritaskan nggak usah digunakan seperti itu. Jadi digunakan untuk prioritas itu. Jadi kalau seandainya yang nggak perlu ya nggak kita keluarkan gitu, dalam keuangan tersebut. Yang ketiga yakni penghematan. Justru kita juga harus bisa mengelola uang itu, yakni tadi pembagian juga prioritas. Ya, untuk sumber dananya itu dari mana aja ya Mas, kalau boleh tahu? Ini kalau kalangan sini ya, Iya. yakni ya dari para santri. Jadi setiap bulan itu ada uang kas per santri itu ada. Itu diambilnya setiap satu bulan sekali. Kalau boleh tahu nominalnya berapa ya? Nominalnya paling kecil 5.000. Oh, paling kecil. Berarti kalau lebih dari 5.000 itu boleh ya? Boleh.
Itu juga ada dari ya mungkin donatur dan lain sebagainya itu ada. Paling terutama di sini adalah dari santri. Kalau dari donatur itu kan mungkin nominalnya nggak sedikit ya mas. Nah, Pasti ya banyak gitu ya. Dan juga dari kan juga kalau di jumlahnya juga lumayan ya mas. lumayan bisa buat nikah. Seperti nikah. Jadi gimana sih mas cara mengelola uang sebanyak itu agar tidak terjadinya korupsi? Gitu. Kan juga di Indonesia juga marak korupsi gitu, dan ada berita baru-baru ini tentang yang korupsi 300 triliun itu Yang terbaru itu ya, yang baru masih hangat ya. cuma 6 tahun loh, Mas. Iya. Cuma 6 tahun ya kan. Jadi itu masih gimana? Ya yang paling sensitif kan memang keuangannya. Jadi kalau dalam pondok sini itu harus kerjasama dengan divisi yang lainnya, terutama dari keamanan juga kompleks, yakni lurah. Jadi kita harus ada pengawasan juga untuk menghindari terjadinya korupsi. Itu kita juga harus ada pembukuan juga pengeluaran dicatat untuk apa seperti itu. Harus transparan, jadi tidak boleh untuk ya apalagi konsumsi pribadi ya, termasuknya korupsi. Jadi kita yaitu kerjasama dengan yang lainnya, juga menunjuk sebagai bendahara orang-orang yang tepat. Itu cara salah satu dari kami untuk menghindari terjadinya korupsi. Untuk pembukaannya sendiri itu dilakukan dalam 1 bulan sekali atau setiap pengeluaran atau gimana? Kalau pembukuan itu 1 bulan sekali. Cuman kalau setiap pengeluaran pasti pada waktu itu juga kasih keterangan. Dan uang ini untuk apa, kita kasih keterangan. Kalau contoh di sini itu biasanya banyak musafir yang di sini. Jadi musafir yang dengan berbagai masalah, artinya masalah itu problem seperti kehabisan uang, ya kehabisan sangu segalanya, mereka ke sini, ada yang ke sini. Jadi kita bisa pakai uang tersebut untuk musafir. Nanti keterangannya 500.000 keterangan untuk musafir dan lain sebagainya. Ya, tadi kan disebutkan sama masnya ada beberapa pihak yang bertanggung jawab. Apakah dari pengasuh atau pihak keluarga ikut turun campur dalam urusan keuangan pengolahan pondok ini, Mas? Nah, kalau dari keuangan sini ya kita jadi dari atasan sudah mempercayai. Dalam pembukuan itu apakah ada pengawasan khusus gitu mas? Soalnya kan biasanya pembukuan pun ada laporan palsu gitu Ya, kan? penyelewengannya. Ya penyelewengan gitu. Ya itu tadi dari keamanan juga langsung tembus ke lurah, bahkan juga ke saya karena saya juga mengurus keuangan itu. Tentunya ya itu kerjasama itu, jadi nggak ada yang namanya penyelewengan ataupun keterangan palsu. Jadi benar-benar diawasi. Juga kami juga sudah disumpah, artinya ya kalau sumpah sih ya, bisa dilanggar ya. Jadi sendiri aja bisa dilanggar itu. Cuman ya itu tadi komitmen dan bantuan dari teman-teman yang lain. Ketika ada penyelewengan kita berani berbuat melanggar aturan, juga kita malu dan pasti sudah ya langsung ketahuan gitu. Kalau misalkan nih Mas ada terjadi hal seperti itu dari pihak pondok pesantren, apakah ada semacam hukuman atau hal-hal yang membuat jerah? Sejauh ini dari dulu awal saya masuk sini itu santrinya masih 20-an, sampai sekarang hampir 300. Alhamdulillah sih belum ada. Jadi kalau untuk
hukuman itu belum ada. Biasanya terjadi hukuman itu karena adanya pelanggaran. Tapi alhamdulillah di sini belum ada pelanggaran. Jadi di sini termasuk ya. Kalau memang hukum itu memang harus ditegakkan, cuman karena di sini belum. Ya walaupun belum ada kejadian, seharusnya sudah ditentukan ya. Cuman kalau di sini terus terang aja belum ada gitu. Karena memang dari awal yang ditekankan adalah pemilihan orangnya. Pemilihan orangnya dan tidak salah-salah. Jadi harus yang benar-benar dipercaya, yang bertanggung jawab. Kita juga menunjuk orang ketika menjadi bendahara itu tidak sembarangan, bukan hanya yang sekedar mau ataupun ditunjuk. Tapi memang benar-benar kami lihat latar belakang orang tersebut, sehingga sebelum adanya kejadian yang tidak diinginkan kita sudah bangun fondasi dari awal bahwasanya pemilihan tersebut semoga tidak terjadi hal yang bisa membuat korupsi dan sebagainya. Ya, untuk pemilihan orang untuk menjadi bendahara, apakah langsung dipilih dari pihak atasan atau diadakan musyawarah? Musyawarah, tetap diadakan musyawarah. Diadakan musyawarah. Rapat kabinet istilahnya. Itu melibatkan pihak? Melibatkan langsung juga di dilantik oleh beliau pengasuh kami, langsung dilantik. Itu benar-benar dikukuhkan, benar-benar inilah wajahnya gitu. Wajahnya orang bendahara, keamanan dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih Mas, biasanya tuh hasil dana dari uang kas pondok tuh untuk apa saja ya biasanya? Biasanya ya. Kalau pondok itu paling kita itu dilistrikkan. Oh, berarti kalau uang listrik tuh dari hasil uang kas? Hasil kas. Walaupun di sini memang secara umum gratis dari biaya gedung dan sebagainya, cuma dari urusan itu kita ingin meringankan dari pondok ini untuk listrik itu, terutama listrik juga kebersihan. Itu yang paling penting, listrik sama kebersihan. Selain itu ada pengeluaran lagi nggak? Itu seperti ada santri yang sakit, ketika opnam dan kita bisa bantu, sehingga orang meringankan beban orang tua ketika nanti santri ada yang opnam atau sakit sebagainya. Juga diadakan bakti sosial seperti bazar, terus dia khusus sembako murah gitu, jadi setengah harga. Jadi kita latihan sosial ke masyarakat untuk dana-dana yang berkaitan dengan kegiatan santri. Kalau ada acara kayak misalkan hari-hari besar Islam, kan biasanya diadain event-event gitu kan, event-event acara-acara itu ngambil dari uang kas pondok juga, ya. Terutama itu ada kalau 17-an terutama hadiah-hadiah kita juga bisa diambil dari kas itu. Tapi seringnya kalau hadiah itu langsung dari pengasuh. Kali kami itu mengambil untuk seperti sarana kegiatan lomba, seperti panjat pinang, tarik tambang, dan sebagainya. Juga ya paling penting itu dari kebersihan sama listrik. Kalau yang lain-lain tidak terlalu untuk sering. Kalau ada acara-acara kan pasti butuh pengeluaran yang lumayan ya Mas ya. Selain dari uang kas, apakah dari santri dimintai kontribusi lagi? Enggak, berarti pure dari uang kas aja ya. Jadi uang kas itu yang benar-benar nyawa gitu. Itu untuk jalannya kegiatan. Kesannya gimana Mas diberi amanah yang menurut kita amanah itu tuh berat? Iya, ya memang sangat berat sekali. Kita megang uang banyak, tidak sedikit, pasti ada bisikan ya. Ada bisikan gitu. Kalau umpama kita punya uang, kita megang 10 juta atau bahkan 10 juta itu kecilan, memang ada 100 juta mungkin ya. Kalau kita ambil 100, 200 kan gak ketahuan ya. Itu
setiap orang yang megang banyak pasti ada terbesit yang seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah di sini termasuk saya pribadi pengalaman tersebut ya tidak berani maafin. Sekecil apapun itu Allah kan lihat juga. Lihat Allah. Jadi kesannya nanggung kalau 100 itu. Langsung 1 juta aja. Korupsi dikit ya gitu. Tapi intinya kami ya termasuk pilihan orang pilihan. Termasuk mungkin alhamdulillah saya yang dipilih juga untuk megang lumayan uang ya. Alhamdulillah bisa dipercaya dan saya juga timbal balik karena sudah dipercayai saya juga harus amanah. Jadi kuncinya memegang 3 prinsip tadi ya. 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 Mengutamakan prioritas, tapi tetap hemat. Tetap hemat. Bukan pelit ya. Bukan pelit. Itu 11-12 Mas. Jadi kita kuncinya itu. Termasuk mungkin dari mbak-mbaknya juga yang jauh-jauh dari rumah kan harus mengelola uang sendiri ya Mas ya. Kalau enggak pantas sendiri jangan beli. Jangan beli. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Terus tadi saya sebutkan di awal juga nih Mas, kan korupsi itu tidak melulu tentang dana. Ya. Terus Mas ngatur waktunya itu gimana? Kan pasti ada kegiatan kegiatan pokok pondok sama mengurus amanah dari beliau itu bagaimana pengelolaan waktu? Tanggung jawab sebagai santri dan tanggung jawab sebagai pengurus. Mungkin ada tips and trick Oke. mengelola waktu ya. Yang paling penting untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri itu mengurangi main HP. Artinya kalau saya scroll itu udah nggak terasa. Artinya lupa kegiatan yang selanjutnya gitu. Sehingga kalau kita scroll sama ketika malam juga berusaha untuk setiap jam 9 atau jam 10 kita stop megang gadget gitu, berusaha. Kalau nggak bisa ya besok berusaha lagi gitu. yang penting udah usaha ya. Usaha terus. Tapi memang saya sudah lakukan itu dan ya diisi dengan kegiatan yang kita kayak ngatur-ngatur santri itu. Jadi yang penting itu kalau pengurus itu cobanya itu satu ya memang itu, yakni kita sudah merasa paling bebas itu. Nah itu memang kita manajemen waktunya. Ini sih sebenarnya di masalah HP aja. Betul, zaman sekarang memang HP. masalah utama. Masalah utama itu sangat berpengaruh. ya. Pokoknya HP itu kita harus, pokoknya kuncinya di HP, kuncinya di HP, benar. Yang lain enggak, kuncinya di HP. Kalau kita sudah megang HP, scroll, apalagi Instagraman ya, itu sudah lupa waktu. Lupa waktu. Ini yang lupa waktu. Soalnya kan Mas Fahmi menjabatnya nggak cuma sebagai wakil lurah ya, manajemen juga. Manajemen dari sini ikut ofisial. Dan kebetulan saya juga S1 manajemen ekonomi, magangnya juga di sini. Magangnya juga di sini. Kuliahnya di mana, Mas? Di STIE saya. STIE saya. Kalau dulu SE ya, sekarang SM Sarjana Manajemen. Magangnya di sini, dosennya sampai di sini, dosennya pertama di sini. Bukan sekolah mahasiswa yang nyambangi dosen, tapi dosennya mahasiswa. Salah satu alhamdulillah barokahnya itu di sini. 5 tahun di pondok menjabat sebagai pengurus dari tahun dari tahun 2001. 2021. Maksudnya 2019 ya. 2021. Jadi awal masuk ini 2019 2020 itu karena masih skala kecil ya, apalagi COVID itu, jadi masih diurus dan jadi pengurus. Karena jadi angkatan 2021 baru naik jadi pengurus. Sampai sekarang ya Mas? Sampai sekarang sebetulnya memang apa ya,
pengen jadi santri biasa yang diurus itu, malah sebetulnya enak yang diurus. Enak yang diurus itu. Tapi kalau bukan kita kan siapa lagi? Juga sudah dipercaya kan. Untuk panjenengan semua memang tipsnya kalau pengen mengatur waktu ya kita dia Kurangi HP-nya, dikurangi. walaupun saya HP-nya megang dua ini ya, ini karena kebutuhan ini satu, karena saya manajemen mengikut official banyak WA yang masuk seperti penjadwalan pengajian, orasi dan tamu-tamu dari beliau masuk pondok, jadi larinya ke saya. Jadi ketika ada tamu ataupun jamaah yang ingin sholat atau ingin bertemu dengan beliau memang harus lewat saya dulu. Jadi ya semi asisten lah, semi asisten. Bukan asisten langsung, tapi yang menjembatani. Jadi ada asisten yang ikut di lapangan, kalau saya jaga gawang di sini. Cukup mungkin Mas. Terima kasih banyak telah memberikan informasi yang super baik, super penting buat kita sebagai mahasiswa baru juga. Semoga pesantren Ora Aji ini dapat terus berkembang menjadi lembaga yang amanah, berintegritas dan memberi manfaat besar bagi masyarakat gitu ya Mas. Saya dan teman-teman mungkin cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bisa bertemu di kesempatan lain, sharing-sharing. Baik, kita tutup observasi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.